Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang akan kita ambil dari Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos adalah seorang nabi, rekan sejaman dari Nabi Yesaya dan Mika yang ada di Yehuda, serta Yunus dan Hosea yang melayani di Israel. Ia adalah seorang peternak yang juga seorang pemungut buah arah hutan. Dia berasal dari Tekoa, sebuah desa Yehuda sekitar 19 km di sebelah selatan Yerusalem. Amos adalah seorang awam tanpa status nabi yang resmi, tetapi Allah memberikan beban pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontak kepada Allah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama perintah Tuhan melalui Nabi Amos. Yang pertama, perintah untuk mencari Tuhan. Amos bernubuat kepada kerajaan utara pada pertengahan abad yang ke-8 sebelum Masehi. Bangsa itu berada pada puncak perluasan wilayah, stabilitas politik serta kemakmuran nasional. Tetapi secara lahiriah mereka ada dalam kondisi bobrok. Mengapa? Karena adanya kemunafikan, penyembahan berhala, masyarakat berpola hidup mewah, kebejatan moral, sistem peradilan yang rusak, penindasan kepada orang miskin merupakan satu kebiasaan yang umum pada waktu itu. Lalu, apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Kata mencari sendiri berarti berusaha untuk mendapatkan. Tuhan menginginkan agar kita mencari Dia. Ayat 4 berbunyi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Diulang kembali pada ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kata ini diulang 2 kali, merupakan penekanan bahwa umat Allah harus dengan segera mencari Tuhan jika ingin hidup. Istilah carilah di sini merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan demi memperoleh kehidupan. Dalam nats-nats yang lain, dalam perjanjian lama, ungkapan mencari Tuhan dapat berarti meminta petunjuk Tuhan dengan mengajukan pertanyaan melalui seorang abdi Tuhan, ataupun dengan mencari firman baik dalam sebuah kitab maupun dengan perantaraan seorang nabi. Kata mencari juga berarti berusaha untuk mendapatkan, memperoleh ataupun menemukan. Dalam hal ini tentunya menemukan Tuhan sebagaimana tersurat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang kita cari selama ini? Hari ini Tuhan memerintahkan carilah Tuhan, jangan yang lain. Karena saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemui dan Ia dekat dengan kita karena Ia ada di dalam hidup kita. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita sulit dan repot hanya untuk bertemu dengan seseorang, tetapi tidak dengan Tuhan. Dia yang memerintahkan, bahkan Dia berkenan untuk ditemui oleh kita. Mari kita memenuhi perintahnya untuk mencari Tuhan. Yang kedua, pernyataan Tuhan dalam mencari Tuhan. Di dalam mencari Tuhan, pernyataan tegas Tuhan dinyatakan di dalam ayat selanjutnya. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-5
menuliskan demikian. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat di atas menjelaskan kalau mencari Tuhan, maka mereka akan hidup. Tetapi kalau mencari Betel dan pergi ke Gilgal serta menyeberang ke Berseba akan menghadapi masa depan yang suram. Lalu, mengapa kota-kota ini akan dihukum? Seperti kita ketahui bahwa Betel, Gilgal, dan Berseba adalah kota di mana ada rumah ibadah yang dipercayai sebagai tempat di mana Tuhan tinggal dan di mana mereka bisa mendapatkan keselamatan. Kita akan lihat bagaimana mencari Tuhan berarti mencari pribadinya. Di era Nabi Amos adalah tempat perlindungan sekaligus tempat ritual keagamaan bagi bangsa Israel. Ketiga tempat yang disebut tadi adalah tempat bersejarah dari cikal bakal Israel di kemudian hari. Tempat yang memiliki peristiwa religius, tempat istimewa. Ketiga tempat ini memiliki peristiwa yang unik dan megah, yang merupakan pernyataan kehadiran Allah, tempat peneguhan, tempat pertolongan, dan tempat janji yang maha tinggi diberikan kepada umat Tuhan. Tanpa kisah Betel dan Gilgal, maka kisah bangsa Israel sekarang akan lain dan berbeda. Artinya, bangsa Israel tidak dapat dilepaskan dengan sejarah dari ketiga tempat tersebut. Tetapi, apa yang terjadi dengan tempat-tempat istimewa ini? Firman Tuhan berikutnya menegaskan, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Pertanyaannya adalah, mengapa? Pada perkembangan sejarah berikutnya, tempat-tempat istimewa ini kemudian menjadi pusat penyembahan berhala. Benar, Betel kemudian akan menjadi Bet-Aven, yang berarti rumah ketidakbenaran, rumah kesia-siaan, dan rumah ketidaksusilaan. Betel akan lenyap, artinya tidak ada artinya apa-apa, tidak terjadi apa-apa lagi di sana. Karena Betel kemudian menjadi tempat pemujaan anak lembu dan pahatan berhala. Pusat berhala yang kuat ada di sana. Rumah Tuhan menjadi rumah kesia-siaan. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar terjadi di sana. Tuhan mengendaki umatnya mencari pribadinya. Banyak orang yang berduyun-duyun untuk datang ke rumah ibadah atau gereja bukanlah ukuran untuk Tuhan berkenan atas ibadah dari umatnya. Beribadah adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Bapa, hubungan pribadi kita dengan Pencipta langit dan bumi. Ini secara personal tidak berarti beramai-ramai atau berikut-ikutan. Berapa banyak dari kita yang sebelumnya hanya beribadah, sekedar ibadah tanpa mengalami perjumpaan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Gunakan waktu yang kita miliki untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Saat kita beribadah, apa yang kita cari? Mencari Tuhan berarti mencari pribadinya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak sebebas dahulu untuk pergi ke rumah Tuhan. Bahkan pernah kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan di tempat yang biasa kita beribadah, yaitu di gereja. Hari ini Tuhan ingatkan, mari kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Karena yang seharusnya kita lakukan adalah mencari pribadi Tuhan, bukan mencari rumah Tuhan. Kita kesulitan beribadah, bahkan ada yang tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Namun kita bisa berjumpa dengan pribadi Allah di dalam Yesus, dalam perjumpaan pribadi dengan Dia.
Yang berikutnya, mencari Tuhan berarti mencari hadirat-Nya. Hadirat Tuhanlah yang memberikan dampak dan nilai lebih dari ibadah. Seringkali kesalahan terjadi ketika satu tempat dianggap memberikan dampak dari tempat yang lain. Dan supaya lebih mantap, tempat itu atau gereja diberi nama rumah Tuhan. Rumah yang dianggap di mana Tuhan lebih bekerja apabila dibandingkan tempat lain, seperti di tempat terbuka, seperti di supermarket, pasar, atau di rumahnya sendiri. Inilah yang harus kita pahami. Karena Allah kita sanggup bekerja di mana saja bila Ia berkenan. Tetapi seringkali iblis mengambil kesempatan dan dengan mudah menipu bahwa hanya di sinilah atau disitulah tempat ibadah yang istimewa, hanya karena satu peristiwa istimewa di masa lalu. Yohanes pasal yang keempat ayat 24 mengingatkan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan juga Tuhan berbicara bahwa ini waktu yang sangat tepat untuk kita dan seluruh bangsa kita Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Jangan hanya berpikir bahwa Tuhan hanya ada di dalam gedung gereja saja. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun berada. Justru ketika kita tidak bisa beribadah bersama di gedung gereja, ini adalah waktu yang tepat Tuhan memaksa kita untuk membangun mesbah-mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah di gereja, mesbah kota dan bangsa. Amos memproklamasikan berita yang berlawanan dengan kepercayaan mereka Amos memproklamasikan berita yang berlawanan dengan kepercayaan yang mereka miliki, yaitu bahwa yang ada di rumah ibadah itu adalah segala sesuatu yang menuju kehancuran dan kematian. Jadi, jangan cari keselamatan atau kehidupan di situ. Keselamatan dan kehidupan ada di dalam Tuhan semata. Tuhan tidak membutuhkan rumah ibadah dan ibadah yang kosong atau palsu yang tidak menunjukkan iman, tetapi hanyalah gaya hidup yang salah. Karena ibadah dan iman adalah dari dan untuk kemuliaan Tuhan semata. Carilah Tuhan dan hadirat-Nya. Yang berikutnya, mencari Tuhan berarti menampilkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, Tuhan menghendaki supaya orang melakukan kehendak-Nya, melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan sehari-hari. Berseba dalam bahasa Ibrani berarti sumber air berkelimpahan. Sebuah kota Kanaan kuno, sebuah tempat kebaktian di daerah Negeb. Kota yang ada hubungannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian di dalam kitab Samuel pasal yang ke-8 ayat yang kedua, diambil alih bangsa Israel sebagai tempat kebaktian pula. Namun Amos memandangnya sebagai tempat yang terkucil. Di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-5 dan pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Berseba adalah pusat kegiatan agamawi, namun ada banyak kejahatan moral yang dilakukan di sana. Tempat ini merupakan tempat yang menjadi kebanggaan sekaligus pusat ritual keagamaan bangsa Israel. Di bagian akhir dari kitab ini, Amos menyampaikan suara kenabian kepada mereka. Ada sesuatu yang bertentangan dalam praktek hidup bangsa Israel pada waktu itu. Praktek kesalehan pribadi lewat bentuk peribadatan yang dijalankan umat Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-18, bangsa itu memiliki pengharapan akan kedatangan yang membebaskan mereka. Tetapi perbuatan mereka tidak mendukung praktek kesalehan ini. Perbuatan mereka justru bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu melakukan ketidakadilan dan berbuat
ketidakbenaran, sebagaimana tersurat dalam ayat yang ke-7, ayat 10 dan sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan Allah tidak suka akan praktek kesalehan orang Israel yang tidak sejalan dengan kehendaknya. Dia menghendaki agar bangsa itu mencari dirinya, melakukan kebaikan, menegakkan keadilan, membenci yang jahat. Sebagaimana ayat 14, 15 dan 24 menuliskannya. Bila tidak, maka penghukuman akan berlaku di dalam kehidupan bangsa itu. Bagaimana dengan kita? Jangan kira praktek kesalehan ibadah kita secara pribadi sudah cukup, lalu merasa tidak perlu lagi melakukan hal yang juga prinsip menurut kehendak Tuhan. Jangan kira Tuhan senang akan segala praktek kesalehan pribadi kita, sementara perbuatan kita adalah kejahatan, ketidakbenaran, dan ketidakadilan. Amos mengingatkan dengan keras dalam ayat yang ke-21, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu." Marilah kita bersama-sama mencari pribadi Allah dengan sungguh-sungguh. Kadang orang berpikir hidup kudus hanya kalau ada di tempat ibadah, namun tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menghendaki agar hidup spiritualitas kita berbanding lurus dengan kehidupan moralitas kita dan kehidupan sehari-hari kita. Yang berikutnya, mencari Tuhan berarti mencari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, jangan mencari Gilgal. Hal ini berbicara tentang rumah para nabi atau pengalaman pribadi kita tentang kuasa Tuhan di masa lalu. Karena Gilgal ini juga tempat base camp Yosua sebelum menduduki tanah Kanaan. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama dari bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Gilgal adalah tempat di mana Abraham pertama kali mendirikan mezbah, tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan tabut Allah ketika tabut tidak berada di Silo dan Gilgal. Disinilah umat Israel menyatakan kesetiaan kepada Saul, raja yang diizinkan Tuhan, karena mereka memintanya. Tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yosua dicatat bahwa bangsa Israel telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Gilgal sebagai tempat tinggal pertama saat menginjakkan kaki di tanah orang Israel. Kemudian Yosua menegakkan ke-12 batu yang diambil dari dasar sungai Yordan dan secara ajaib menjadi kering pada saat penyeberangan di Gilgal. Ke-12 batu itu menjadi peringatan penyertaan Tuhan Allah kepada ke-12 suku Israel. Berbicara tentang Gilgal, berbicara tentang masa lalu. Jadi jangan membanggakan pengalaman kita di masa lalu dengan Tuhan. Tiap hari adalah hari yang baru. Pengalaman yang baru dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Mengingat masa lalu adalah baik supaya kita bisa terus bersyukur. Tiap hari adalah anugerah. Ada hubungan komunikasi yang baru, yang lebih hangat dengan Tuhan. Bapa ingin kita mengalami Dia lebih lagi, mengalami penyertaannya di dalam kasih dan kuasa-Nya. Jangan hanya bangga dengan pengalaman di masa lalu. Saat kita mencari Tuhan, hendaknya menjadi satu pengalaman yang selalu baru dan bersifat pribadi dengan Tuhan. Rasakan pengalaman yang dekat dengan Tuhan dan jangan berhenti pada apa yang dahulu Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Namun bagaimana sekarang dan yang akan datang bersama dengan Tuhan. Berikutnya, mencari Tuhan berarti mencari sumber berkat dan bukan berkatnya. Firman Tuhan mengatakan, dan jangan mencari Berseba. Ini berbicara tentang berkat yang melimpah, karena di tempat itu terdapat banyak sumur
di mana Ishak menggali kembali sumur Abraham untuk memberi minum ternak-ternaknya. Ini waktunya mencari pribadinya, bukan hanya berkatnya. Sumber berkat adalah Tuhan, bukan tempat kehadiran Allah. Demikian juga pada zaman sekarang ini, masih ada orang-orang yang punya kecenderungan dan berpikir bahwa ketika hadir di dalam ibadah di gereja, ada satu kewajiban rohani yang memberikan kontribusi dalam keselamatan, berkat, dan mujizat. Bagaimana dengan kita? Apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Mencari Tuhan atau berkatnya? Firman Tuhan dengan tegas menyatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Yohanes juga mengingatkan kepada kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Carilah Tuhan dan jangan hanya berkat-Nya, karena saat kita mencari Tuhan, maka berkat akan menyertainya. Dan yang ketiga, hasil dari mencari Tuhan. Ayat yang keempat berbunyi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Diulang kembali ayat yang keenam, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Merupakan penekanan bahwa umat Allah harus dengan segera mencari Tuhan yang hidup. Kata hidup memiliki pengertian yang dalam, yaitu keselamatan yang utuh dari Tuhan. Hal ini penting untuk dipahami bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah pemulihan secara rohani dan jaminan hidup secara jasmani. Dengan demikian, harus disadari bahwa di tengah kondisi zaman yang semakin memburuk, ada perintah Tuhan agar umatnya mau mencari pribadinya. Sebab tidak ada sesuatu yang di luar Tuhan mampu memberikan hidup. Kamu akan hidup merujuk kepada sesuatu keadaan di mana Tuhan berkenan untuk ditemui. Bahkan ada suatu jaminan dari Allah bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukannya. Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13 menyatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Memiliki pengertian, keselamatan yang utuh dari Tuhan bukan hanya bagi jiwa semata. Sesungguhnya hanya di dalam Allah ada kehidupan. Semua tempat ibadah tidak menjamin seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada bagi hati yang mau merindu mencari Tuhan dan yang hidup diperkenan oleh Tuhan. Pertobatan berarti meninggalkan jalan menuju dosa yang berujung maut, berbalik dan menjalani kehendak Allah yang menuju kepada kehidupan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku, hidup adalah kesempatan. Kesempatan yang mari kita gunakan untuk terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang percaya. Terlebih saat kita berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Mencari Tuhan berarti mencari pribadinya. Mencari Tuhan berarti mencari hadiratnya. Mencari Tuhan berarti menampilkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencari Tuhan berarti mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam hidup ini, mencari Tuhan setiap hari diperlukan untuk menerima kasih karunia dan kasih sayangnya di dalam kehidupan kita. Mengusahakan yang baik dan menjauhkan yang jahat, sebagaimana tersurat di dalam Amos pasal 5 ayat 14, itulah yang membawa orang ke dalam kehidupan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati.